Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Serba Serbi English, media belajar bahasa Inggris. Nah, untuk pembahasan kali ini kita simak bersama penjelasan tentang materi pelajaran IPA kelas 9. Namun sebelumnya jangan lupa seperti biasa subscribe dan like-nya ya. Terima kasih. Baik, kita mulai pembahasannya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang human reproductive system ya, atau sistem reproduksi pada manusia. Nah, khususnya kita akan membahas tentang male reproductive organs bagian pertama. Jadi kita akan membahas tentang organ reproduksi pada pria atau alat kelamin pria di bagian pertama ini ya. Baik, kita simak bersama saja untuk penjelasannya ya. Nah, ini ada teks yang menjelaskan tentang human reproductive system, juga especially male reproductive organs ya. Nah, kita amati satu persatu kosakata yang digunakan dalam kalimat penjelasan materi kita kali ini ya. Nah, perlu saya tegaskan bahwasanya dalam kesempatan ini kita akan menyimak penjelasan tentang IPA, Human Reproductive System, juga sambil kita belajar kosakata bahasa Inggris terkait materinya ya. Nah, kita lihat saja, langsung kita bahas. Nah, di sini judulnya Human Reproductive System ya, atau sistem reproduksi pada manusia. Nah, kita lihat di sini sudah ada kata yang digarisbawahi ya. A human reproduction occurs sexually. Nah, human reproduction artinya, nah ini bisa kalian lihat tanda panahnya ke bawah. Ini menunjukkan artinya ya. Oh, maaf yang ini. Nah, ini human reproduction artinya reproduksi pada manusia ya. Oke, berikutnya occurs, terjadi sexually, secara seksual. It means, nah ini berarti the formation of a new individual. Ini berarti pembentukan, formation itu pembentukan, of a new individual. New itu baru, individual itu individu. Jadi maksudnya pembentukan individu baru begins, dimulai, with the merging, dengan adanya proses bergabungnya, of male genital cells, bergabungnya sel kelamin jantan atau sel kelamin laki-laki di sini ya. Nah, yang disebut dengan sperma, and female genital cells, dan sel kelamin pada wanita ya, atau egg cells, sel telur. Nah, pada kalimat selanjutnya, human reproduction, reproduksi pada manusia, tools, di sini ada alatnya, tools, jadi kita artikan alat reproduksi pada manusia are divided, dibagi into, ke dalam male and female reproductive devices ya. Nah, jadi ada male, jantan atau laki-laki, and female, betina atau perempuan ya. Reproductive devices artinya alat reproduksi wanita dan pria, begitu ya. Nah, jadi sekali lagi untuk alat reproduksi pada manusia itu dibagi atas dua. Yang pertama, nah, organ reproduksi atau alat reproduksi pada laki-laki, dan yang kedua alat reproduksi pada wanita ya, atau perempuan. Nah, untuk bagian pertama kita akan membahas organ atau alat reproduksi pada pria ya, atau laki-laki. Kita lihat di sini penjelasannya. Male reproductive organs ya, jadi organ reproduksi pria. Nah, kemudian kita lihat kalimat penjelasannya. Male reproductive devices, alat reproduksi pada pria, consist of, terdiri dari, consist of itu terdiri dari testes, testis,
epididymis. Nah, epididymis, kemudian scrotum, pars deferens, and venus ya. Oke. Jadi alat reproduksinya pada pria itu ada testis, epididymis, kemudian scrotum, pars deferens, dan penis ya, seperti itu. For better understanding, untuk pemahaman yang lebih baik lagi atau agar lebih paham lagi, nah di sini ada artinya ya. Please take a look at, silahkan amati the picture, gambar 1.1 with its details name, dengan detail atau dengan detail nama-namanya ya. Nah, ini gambar alat reproduksi pada pria dengan bagian-bagiannya ya. Oke, kita lihat bersama. Nah, ini yang ditunjukkan oleh panah atau garis yang ini ada kantong urin, kelenjar prostat, uretra, kemudian testis, penis, skrotum, juga ada vesikula seminalis, saluran ejakulator, kelenjar bulbo, uretralis, pars deferens, juga epididymis ya. Nah, ini bagian-bagian dari organ reproduksi pada laki-laki. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, untuk selanjutnya ini masih tentang organ reproduksi pada pria ya. Nah, ini penjelasannya lebih detail. Nah, kita lihat yang pertama tadi ya, a pair of testes ya. Jadi sepasang testis. Kemudian kita lihat a testis. Nah, sebuah testis atau pluralnya bentuk jamaknya testes seperti ini. Merupakan an egg-like shape. Nah, bentuknya seperti telur ya, seperti itu. Kemudian, a testis produces sperm cell. Nah, testis ini memproduksi atau menghasilkan sel sperma atau disebut dengan male gamete ya, atau gamet pria. Berikutnya, a testis produces testosterone hormone. Nah, testis ini memproduksi hormon testosteron that regulate. Nah, kata that di tengah kalimat biasanya berarti yang ya, atau bahwa. Itu tergantung dari cocoknya yang mana berdasarkan makna kalimat keseluruhan ya. That yang regulate, mengatur, the presence, hadirnya atau adanya ya, atau keberadaan, atau yang di sini lebih cocok mungkin yang mengatur adanya. Nah, ini ya, of secondary sex characteristics. Nah, ini satu rangkaian atau frase. Ini headnya ya, karakteristik itu ciri-ciri, jadi sifat, jadi ciri-ciri atau sifat kelamin sekunder ya. Nah, seperti itu on males, pada laki-laki. Do you still remember? Apakah kalian atau Anda masih ingat about secondary sex characteristic on males? Masih ingat tentang ciri-ciri atau sifat-sifat kelamin sekunder ya pada laki-laki? Nah, mungkin masih ingat ya. Nah, kita lihat penjelasan berikutnya. Each testis, setiap testis ini is connected, nah terhubung ya, atau saling terhubung, with epididymis, dengan epididymis. Epididymis stores, nah epididymis ini menyimpan, and matures, mungkin lebih tepatnya make it matures ya. Nah, membuat si epididymis ini yang mematangkan ya. Jadi saya ulangi lagi, epididymis ini stores, menyimpan dan mematangkan ya. Mematangkan apa? The spermanya ya, that produced. Nah, sperma ini yang diproduksi by testis ya, yang diproduksi oleh testis. Jadi fungsi dari epididymis di sini adalah tadi menyimpan dan membuat si sperma ini matang ya. Apa yang memproduksi sperma di sini adalah bagian yang dinamakan testis ya. Kemudian before entering sperm duct, sebelum memasuki sperm duct, ini adalah saluran sperma.
Nah, baik, itu penjelasannya. Selanjutnya kita lihat lagi. Nah, bagian yang kedua dari organ reproduksi pada pria yaitu adalah skrotum ya. Nah, kita lihat penjelasannya. Testes are located outside. Nah, testis ini ya, testis ini double plural dua ya. Jadi menggunakan is. Nah, are located terletak, outside itu di luar. Abdominal cavity artinya rongga perut ya. Abdominal cavity ini artinya rongga perut. Jadi letaknya testis itu berada di luar rongga perut, and inside dan di dalam a special pocket. Nah, di dalam sebuah kantong khusus ya, which called scrotum, yang disebut dengan skrotum. Jadi skrotum itu adalah kantong ya, yang berupa kantong yang melindungi testis ya, seperti itu. Kemudian the temperature inside scrotum. Nah, sementara suhu di dalam skrotum itu sendiri is lower than body temperature ya. Nah, suhunya lebih rendah dari, nah lower itu lebih rendah than dari body temperature, suhu tubuh. Nah, this condition, kondisi ini is important, sangatlah penting ya, to the growth of sperm cells. Sangatlah penting untuk pertumbuhan sel sperma. Nah, sampai sini ya. Sudah dipahami? Baik, kita lanjut. Nah, untuk penjelasan kosakata sudah kita lakukan barusan. Nah, sekarang kita berlanjut ke latihan ya. Nah, kita tebak-tebak atau kita jawab mana kalimat, mana makna yang tepat untuk kata atau frase yang disajikan. Kita lihat latihannya seperti apa. Nah, ini ya. Choose the correct meaning. Pilihlah makna yang tepat ya. Oke, tadi sudah dibahas abdominal cavity. Masih ingat apa artinya? Apakah mengatur, sel kelamin, rongga perut, atau sepasang? Silahkan, jawabannya apa? Ya, betul ya. Jawabannya adalah rongga perut. Ya, abdominal cavity itu rongga perut. Baik, nomor selanjutnya kita lihat skrotum. Baik, silahkan dipilih mana yang benar. Apakah skrotum itu yang disebut suhu tubuh lebih rendah dari atau skrotum? Ya, betul. Jawabannya adalah D ya, skrotum. That's right. The next one, which called? Artinya yang mana? A, B, C, or D? Ya, betul. Artinya adalah yang disebut. Ya, oke. Kita lanjutkan latihannya. Nah, di sini ada kata important. Important. Apakah artinya penting, rongga perut, suhu tubuh lebih rendah dari? Nah, yang mana? Silahkan dipilih. Ya, betul. Isinya adalah penting ya. Important itu penting. Bagus. Iya, kita lanjut. Nah, sekarang ada body temperature. Silahkan ingat-ingat kembali apa itu arti body temperature. Ya, betul. Jawabannya adalah suhu tubuh. Ya, jawabannya yang B. Baik, kita teruskan. Namun sebelum meneruskan, nah saya sarankan untuk berlatih latihan ini, silahkan kalian sambil mengklik tombol pause-nya ya. Jadi dihentikan dulu, kalian silahkan jawab, baru di-on-kan kembali video ini. Nah, sehingga kalian bisa tahu ya jawaban yang saya sebutkan selanjutnya ya. Baik, kita teruskan. The next one is growth. Nah, tadi sudah disebutkan growth ya. Nah, apakah pertumbuhan, sepasang, adanya, atau kehadiran, ataukah mengatur? Ya, betul. Jawabannya adalah pertumbuhan. Baik, selanjutnya are located ya, are located. Apakah jawabannya rongga perut, suhu tubuh, terletak, lebih rendah dari?
Oke, betul. Jawabannya adalah terletak. Baik, untuk nomor selanjutnya ada kata atau frase a pair of ya, a pair of, a pair of. Nah, itu artinya apa? Apakah sepasang, yang dihasilkan oleh, ataukah terhubung, ataukah sifat kelamin sekunder? Ya, baik. Jawabannya betul, sepasang ya. Oke, that's right. Baik, the next one kita lihat yang berikutnya adalah produce. Produce itu apa? Produce. Apakah terhubung sepasang menghasilkan sifat kelamin sekunder? Ya, produce itu adalah menghasilkan ya, that's right. That's very good. Berikutnya, secondary sex characteristics. Apakah artinya menghasilkan sepasang sifat kelamin sekunder ataukah pertumbuhan? Ya betul, jawabannya adalah sifat kelamin sekunder ya. Wow, keren ya kalian, jawabannya betul. Betul semuanya ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada that produced by. That produced by. Nah, yang manakah artinya? Apakah rongga perut yang dihasilkan oleh alat reproduksi atau yang disebut? Oke, betul ya. Jawabannya adalah ini ya, yang dihasilkan oleh. Oke, bagus. Berikutnya, is connected. Is connected. Nah, yang manakah isinya? Apakah A, sifat kelamin sekunder, ataukah B, skrotum, C, menghasilkan, ataukah D, terhubung? Iya, betul ya. D, terhubung. Nah, ngomong-ngomong tentang is connected, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang makna di atau ter ya pada penjelasan materi matematika ya tentang integer. Di sana dijelaskan juga ciri-ciri atau mengartikan frase kata seperti ini, ada to be, are, and is, kemudian verb ketiga. Not only are, am, is, tetapi was, were juga ya untuk to be yang digunakan biasanya. Nah, boleh disimak, silahkan nanti dicari videonya atau mungkin saya rekomendasikan di video ini ya. Nah, baik, untuk selanjutnya kita lihat sperm duct. Sperm duct. Ya, betul, jawabannya apa? Iya, saluran sperma. Yang ini ya, sperm duct, saluran sperma. Ya, berikutnya regulate. Regulate, regulate. Betul ya, jawabannya adalah mengatur. Regulate. Oke, selanjutnya silahkan store. Bukankah store itu toko? Ya, betul. Untuk store artinya bisa toko, namun pada kalimat yang tadi digunakan dalam penjelasan, store di sini maknanya bukan toko, namun apa? Betul, menyimpan ya. Oke, that's right. Berikutnya, oh iya, ternyata sudah habis ya latihannya. Untuk latihan kosakatanya cukup seperti itu. Silahkan apabila perlu ulang kembali untuk menambah pemahaman ya. Nah, itu saja penjelasan atau pembahasan kita terkait dengan alat reproduksi pada manusia, khususnya pada pria. Ya, kita teruskan lagi pembahasannya di video yang kedua, masih tetap topik yang sama ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like-nya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.